guys, ketemu lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Masih bersama saya sekali lagi dengan Jerry Fakdawer. Selamat datang Kakak Jerry. Makasih Kakak Yolandi Wirano. Itu nama saya. Dan juga teman-teman tim studio yang bertugas. Halo, ketemu lagi dengan saya. Thank you. Kayol, hari ini kita mau bahas apa nih Kayol? Penjahat Kak, tapi dia masih bisa dekat lagi. Penjahat yang masih bisa dekat dengan Tuhannya. Saking jahatnya dia, ada banyak orang yang menjauhi dia. Betul. Tapi karena dia punya niat untuk ketemu dengan Tuhan Yesus, dia sampai naik ke atas pohon. Kira-kira siapa ya? Ayo kita membahas. Kak Yola. Iya Kak Jer. Apa kabar nih Kak Yol? Baik, Kakak apa kabar? Lumayan baik juga. Kak Yol, dari episode yang minggu lalu nih, kita bahas tentang berikan saya kesempatan lagi. Betul? Begitu. Betul begitu kan judulnya? Iya. Salah lagi. Ya, berikan saya kesempatan lagi itu tentang orang kaya dan Lazarus ya. Betul. Itu kemarin kita bicara tentang bagaimana si orang kaya ini, kenapa dia tidak punya belas kasihan untuk berbagi dengan si orang miskin ini yang memang tidak punya apa-apa. Nah, kita kalau kita lepas nafas saat ini atau kita mau share, kita punya perjalanan selama mungkin seminggu kemarin. Mau Kayola duluan atau saya duluan? Kakak sudah. Oke, saya duluan ya. Jadi yang saya mau bagikan sebenarnya saya punya kegagalan Kayol. Kegagalan dalam melakukan apa yang harusnya saya lakukan gitu. Jadi habis di Komsel kan juga bahas ini toh. Di Komsel bahas tentang kita jangan sampai kita jadi seperti si orang kaya ini yang tidak punya belas kasihan, tidak berbaik hati kepada orang lain, tidak punya kemurahan hati kayak gitu toh. Pulang Komsel di Sentani, saya pulang ke AB toh. Dan sepanjang hari itu kan memang sudah banyak kegiatan dari kerja, kemudian harus Komsel lagi sampai jam 9, setengah 10 malam. Perjalanan pulang saya naik motor, tiba di harapan situ ada ade lah, mungkin dia remaja, mungkin 15-16 tahun. Dia kayak left hand gitu, dia mungkin mau numpang. Terus saya cuma klakson aja. Kalau ade nonton ini Kak Jerry minta maaf. Ya ampun Kak Jerry Kak. saya cuma klakson aja tuh ya, tetet gitu, terus jalan maju. Terus kayak Roh Kudus ingetin di sini. Tadi baru bicara apa di Komsel? Langsung aduh saya gagal gitu maksudnya. Kadang kita mudah saja gitu jadi orang yang bicara firman gitu. Tapi untuk prakteknya kan, karena misalnya ya ini saya bukan mau membela diri, cuma situasinya saat itu saya kayak lagi capek juga dan memang saya punya pikiran tuh hanya saya punya kasur saja, mau cepat pulang ngebut pokoknya sampai di AB, sampai di rumah terus mau langsung tidur. Tapi ya begitu sudah. Saya tidak mau membela diri lebih jauh, tapi saya mau berbagi. Saya punya kegagalan seperti itu. Itu saya punya kegagalan dalam menjalankan firman yang kemarin. Mudah-mudahan sih kedepannya saya bisa terus mengembangkan kemurahan hati dan belas kasihan ke orang lain. Walaupun saya sendiri lagi capek dan saya sendiri sedang mau memprioritaskan saya punya istirahat begitu. Kalau Kayol gimana? Berhasil? Gagal? Alhamdulillah ya. Berhasil, tapi masih belajar kayak gitu. Dan kalau kakak tadi ngelewatin tadi sebelum kesini nolongin gitu. Jadi sempat antarin juga anak SD gitu. Oh nice. Ya anak SD. Tapi saya lebih fokusnya sih ke pertobatan ya Kak. Ke pertobatan. Jadi memang minggu ini cukup banyak mention soal pertobatan gitu ke orang-orang gitu, orang-orang terdekat atau, dan juga kan pelayanan minggu kemarin juga ngomong ke anak-anak, bicara ke anak-anak usia balita sampai remaja gitu. Sekolah minggu gitu kan? Iya, tapi sampai usia remaja saya bilang gitu, adik-adik harus bertobat, ini sesuatu yang serius, jangan main-main dengan Tuhan kayak gitu. Tapi versi anak-anak lah kayak gitu. Jadi saya lebih bilang ke orang-orang, dan waktu saya bilang itu juga saya juga sebenarnya sedang ya seperti Kak Jer pernah bilang kalau ya firman Tuhan pedang bermata dua ke sana dan juga ke saya. Jadi saya juga bilang ke saya punya diri sendiri gitu. Sekali. Jadi segala hal yang saya buat akhirnya saya pikir lagi gitu kan. Oh iya, saya memang harus bertobat. Gini dalam hal apapun itu yang kecil-kecil lah kayak gitu sih Kak. Bicara pertobatan nih Kak Yol, itu berarti akan sangat ada kaitannya erat ya dengan kita punya pembahasan sebenarnya hari ini ya di episode kali masih ini. Masih nyambung sekali. 62 ini ada sambung sekali karena pribadi yang akan kita bahas sebentar ini nanti kita akan bahas namanya Zakeus. Jadi kenapa harus bisik-bisik ya? Jadi si pribadi ini dia orang yang memang butuh pertobatan itu, tapi banyak orang di sekelilingnya kayak tidak mau dan mungkin
bahkan ya menjauh dari dia dan tidak memberitahukan kepada dia apa, sampai akhirnya dia harus punya usaha sendiri, dia manjat pohon dan lain-lain. Karena jahat Kak, siapa sih yang mau dengan orang jahat? Betul, kita malah tidak tahu bahwa sebenarnya orang yang jahat itu dia orang yang paling butuh belas kasihan dan pertolongan dan pertobatan. Jadi kita akan segera bahas setelah yang satu ini. Kak Kayol. Iya Kak Jar. Saya mau tanya Kak Kayol dulu. Kak Kayol pernah naik pohon gak? Panjat pohon pernah ke tidak? Pernah lah. Itu bikin apa? Seorang Yola pernah itu bagaimana ya? Terlalu apa sekali? Saya pernah panjat pohon karena saya mau ambil buah. Kira ambil prestasi. Pohon kita prestasi apa? Prestasi panjat pohon, oke. Lalu yang kedua karena saya mau cari jaringan Kak. Cari jaringan? Iya, karena waktu itu saya pernah ada di salah satu pedalaman Kalimantan dan memang terada jaringan di kampung. Dan memang harus pergi ke satu tempat lagi gitu. Jadi pergi dengan motor terus panjat pohon, terus 2 pohon dong Kak. Wow. Saya juga pernah sih di Kalimantan tuh yang sinyalnya GSM. Geser sedikit mati. GSM, sinyal GSM. Kak Chen tahan ketawa. Ketawa sudah. Ketawa sudah. Ya, jadi kalau saya pernah manjat pohon tapi bukan untuk cari jaringan. Cari apa Kak? Cari pengakuan. Memang ternyata panjat pohon juga bisa untuk pengakuan. Bisa dong, bisa. Karena kan saya punya abang kan, berdua, dan ini mungkin saya SD ya, maksudnya masih SD atau masih SMP. Jadi kayak ya untuk dapat pengakuan bahwa saya punya abang bisa, masa saya tidak bisa kayak gitu. Jadi kayak saya ngerti pohon belimbing wuluh. Belimbing yang kecil. Iya, belimbing wuluh yang asam itu, belimbing sayur itu. Itu saya panjat. Asik tuh, keren tuh. Tapi tinggi tidak. Nah, Kayo, ini ada orang, dia namanya Zakheus. Oke. Pak Cini dia sebenarnya dia orang yang cukup jahat atau kita bisa bilang licik. Karena di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 itu dibilang dia kepala penagih pajak. Pemungut cukai ya. Pemungut cukai. Iya. Jadi kalau pemungut cukai saja pada zaman itu mungkin belum ada kayak aturan yang terlalu mengikat gitu atau bagaimana ya. Seperti sekarang. Di sana itu kan orang Israel, orang Yahudi itu kan mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Yes. Dan penagih pajak ini adalah orang Yahudi yang direkrut untuk bekerja kepada Kekaisaran Romawi. Jadi ambil uang dari orang Yahudi dong punya orang-orang sendiri untuk store ke Kekaisaran Romawi. Jadi kita bisa lihat nih orang-orang Yahudi akan sangat marah sekali sama dorang, benci sekali sama dorang. Nah, si Zakheus ini Kak Yola dan teman-teman, nih dia bukan hanya sekedar pemungut cukai biasa, dia kepala pemungut cukai. Oh, wow. Jadi dia mengepalai banyak orang yang ada di situ. Nah, tapi tidak sampai di situ saya, informasi yang kita punya tentang si Zakheus ini, Kak Yola dan teman-teman, dia ada di satu kota yang namanya Yeriko. Jadi kota Yeriko ini dia sebenarnya seperti kota perlintasan dan kota dagang dan kota bisnis, di mana itu potensi untuk berbisnis, potensi untuk berdagang itu sangat besar. Dan di mana ada potensi dagang dan potensi bisnis yang besar, potensi korupsi pun makin meningkat. Dia berbanding lurus. Sama ekonomi meningkat, ya korupsi juga meningkat. Kemungkinan untuk berkorupsi meningkat gitu. Tahu kalau orang-orangnya jujur bagus, tapi kalau orang-orangnya tidak jujur ya memang akhirnya meningkat ada potensi kesempatan. ada kesempatan untuk berkorupsi. Nah, si Zakheus ini dia adalah pribadi yang memang mengepalai banyak pemungut cukai dan juga kita bisa lihat dia orang yang dia punya harta yang banyak lah sebagai seorang orang kaya. Dan dia difasilitasi juga oleh Kekaisaran Romawi untuk memungut pajak itu. Betul. Jadi makanya orang Yahudi itu paling benci sekali sama yang namanya pemungut cukai. Betul, bahkan dianggap najis juga mereka dianggap najis dan mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena dorang ambil uang dong punya bangsa sendiri dan baru store ke penjajah. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat konteksnya. Nah, si Zakheus ini kenapa dia sampai bisa di atas pohon itu? Dia bukan tersangkut teman-teman. Bukan jatuh terus tersangkut gitu, bukan. Tapi dia dengar bahwa ada seseorang yang namanya Yesus yang berjalan melintasi kota Yeriko. Jadi Yesus ini dia dari Galilea, kalau baca di pasal sebelumnya, pasal 2 pasal sebelumnya tuh dia dari Galilea, dari utara dia turun dan menyusuri dan dia ke arah Yerusalem. Nah, orang kalau mau ke arah Yerusalem itu dari sebelah timur itu mereka harus masuk lewat Yeriko
begitu. Jadi Yeriko itu jarak dari Yerusalem sekitar 25 km. Itu kira-kira kalau dari Doyo ke Abe lah. Abe ke Doyo itu sekitar 25 km. Jadi cukup jauh memang. Tapi itu jadi kayak tempat kota transit di mana kemungkinan Yesus perlu bermalam di situ. Jadi karena mungkin dia penasaran ya. Tapi penasaran dari mana? Dia penasaran dan dia mau ketemu, ini yang mana sih Yesus yang dibicarakan sama orang-orang, dia mau ketemu. Tapi Zakheus ini orang yang secara fisik dia pendek. Kurang tinggi. Dia kurang tinggi begitu, mungkin kurang kalsium. Jadi karena dia orang yang pendek dan ini kerumunan orang mungkin yang lebih tinggi dari dia. Ya. Jadi dia kesulitan untuk berjumpa atau ketemu dengan Yesus ini. Makanya dia sampai manjat pohon. Jadi dia manjat pohon bukan untuk cari jaringan atau cari buah atau cari pengakuan, bukan. Tapi dia manjat pohon itu dia mau ketemu, dia punya kerinduan mungkin ya, atau mungkin dia kepo, sekedar mau tahu saja. Mau lihat langsung nih Yesus yang rame-rame ini siapa sih kayak gitu. Nah, Kayol, menurut Kayol, kalau Kayol ada di posisinya Zakheus nih, Kayol seorang kepala penagih pajak, Kayol kepo pengen ketemu sama siapa sih ini namanya Yesus, sampai Kayol harus manjat ke atas pohon. Begini waktu Yesus lewat dan Yesus langsung panggil nama, bukan hey kok gitu, bukan, dia langsung panggil nama Yola, atau suaranya lebih ngebas, Yola. Iya gitu. Bukan Yola. Itu. Enggak gitu kayaknya. Yola gitu. Iya. Ayo turun cepat. Saya harus datang dan mampir ke kopo rumah gitu. Karena malam ini kita nggak akan makan malam sama-sama di kopo rumah. Itu kira-kira Kak Yola punya perasaan akan gimana? Saya agak shock sih karena saya mau ketemu dia, baru kenapa dia tahu sapu nama. Baru bukan hanya tahu sapu nama, tapi dia juga mau nginep di sapu rumah. Ini baru pertama kali. Baru kenapa langsung begitu? Kayak seakan-akan kita sudah punya hubungan yang cukup deep begitu. Betul. Maksudnya ya kan? Yesus tuh mau akrab dengan Zakheus yang sudah dianggap sebagai penjahat. Nah, ini sebenarnya berhubungan Kakak. Kenapa sampai dia bisa dianggap penjahat? Karena satu, dia merampas juga, dia kekayaan mencuri kan? Dia mencuri, merampas gitu. Karena kalau kita lihat di bahasa aslinya itu Zakheus itu dia seperti mengambil dengan tidak benar atau tidak adil begitu. Lebih lah, berkali lipat dari apa yang dia seharusnya ambil. Nah itu jadi kalau misalnya saya pribadi ya, ini Kayola tidak tanya saya jadi. Saya mau tanya loh, kalau Kak Jerry bagaimana? Kalau saya yang ada di posisinya Zakheus saat itu mungkin saya ya kaget nih, orang tahu saya punya nama dari mana gitu toh. Maksudnya kan yang viral kan dia gitu. Kenapa dia yang tahu saya punya nama gitu kan? Yang viral kan dia, Pace Yesus ini viral gitu, di mana-mana dia pergi tuh selalu bikin heboh dan geger gitu. Jadi mungkin itu ya maksudnya yang saya lihat kenapa sampai si Zakheus ini memang dia rasa seperti apa? Kagum, dan bahkan di ayat-ayat itu ditulis bahwa dia sangat gembira begitu. Dia langsung turun dari saya mau bilang perahu, bukan perahu ya. Dia langsung turun dari pohon dan dengan perasaan yang sangat gembira dia langsung menyambut Yesus. Betul. Datang ke rumahnya. Benar. Di sini kita bisa lihat kan Kak, kalau ternyata Yesus memang betul-betul menerima orang yang seperti itu. Betul. Karena dia langsung tahu gitu. Kalau Yesus tahu Zakheus gitu, dia langsung sebut Yesus, Zakheus sama menginap di koper rumah. Dia mau masuk gitu kan. Ya dia juga tahu gitu, kok yang nonton ini dia juga tahu kok, dan dia mau masuk dalam kau punya hati gitu. Dia tahu kau punya nama secara pribadi, dia tahu seluruh kehidupan. Seluruhnya. Kau punya kehidupan tuh dia sudah tahu dari awal sampai akhir, dan dia juga seperti waktu dia ketemu dengan Zakheus, dia mau masuk ke dalam kau punya rumah untuk sama-sama dengan kau. Ya. Kayak Jerry. Ya. Gimana tadi Zakheus dia naik pohon dan dia harus turun karena Yesus panggil dia. Kira-kira nih kenapa sih Yesus tuh mau panggil dia untuk masuk ke depan rumah atau kenapa? Apakah karena dia mau menginap di situ atau karena dia mau bicara dengan Zakheus tentang pekerjaan gelap yang dia sudah buat atau dengan depu hidup itu, atau dia mau kasih tunjuk ke orang-orang kalau ternyata Zakheus ini bukan orang jahat, atau Yesus melihat ada kehausan rohani di situ. Oke, ini teman-teman kalau kita lihat kita bisa simpulkan sebenarnya dari apa yang tertulis di Injil Lukas ini bahwa memang Yesus lihat ada satu niat begitu dari Zakheus ini untuk dia bisa punya perubahan dalam dia punya hidup. Mungkin dia sudah mengalami terlalu banyak penolakan dari orang sebangsanya dia, dan waktu Yesus datang ke rumahnya dia untuk makan dan untuk bercengkrama begitulah ya, bersosialisasi dengan Zakheus ini, kita bisa lihat
Yesus sedang mau menyatakan bahwa orang ini, profesi ini pun punya derajat yang sama. Karena nanti kalau kita baca di ayat 9 kalau nggak salah, telah terjadi keselamatan di rumah ini juga karena orang ini juga keturunan Abraham. Jadi Zakheus ini mengalami pembaharuan identitas atau pemulihan identitas. Selama ini kalau misalnya dia dipandang sebagai orang yang najis atau orang yang tidak, bahkan orang tidak boleh masuk bait Allah gitu. Nggak boleh. Dianggap dipandang najis oleh rabi dan orang Yahudi. Jadi di situ Yesus seperti memulihkan Zakheus punya identitas bahwa dia juga keturunan Abraham dan dia juga berhak untuk dapat posisi yang sama di masyarakat. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan saya punya pertanyaan berikut nih Kak Yol. Kenapa sampai si Zakheus ini memang kemudian dia mau melakukan pemberesan terhadap hal-hal yang selama ini mungkin dia sudah lakukan salah begitu. Semua orang yang dia sudah pernah bohongi, yang sudah pernah dia rampas gitu. Kalau menurut Kak Yola kira-kira kenapa sampai Zakheus ini mau lakukan pemberesan? Apakah sebenarnya bukannya bisa saja kayak Zakheus, wah Yesus sudah ampuni saya, ya sudah cukup diam dan tenang dan diam saja gitu. Tapi kenapa Zakheus seperti kalau kita baca di Lukas pasal 19 itu dia langsung bilang, Tuhan pokoknya setengah dari semua aset atau semua harta yang saya miliki saya akan sumbangkan dan saya akan sedekahkan ke orang miskin. Dan kemudian juga kalau ada orang yang saya pernah rampas, yang saya pernah tipu, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Nah itu Kak Yola dan teman-teman, ini sebelum Kak Yola jawab ya nanti ya. Ini sebenarnya dia sedang merujuk atau dia sedang melihat ke salah satu hukum di Perjanjian Lama yang mengatakan kalau ada orang yang merampas 1 ekor domba, dia harus kasih 4 ekor domba. Jadi kayak 4 kali lipat itu penggantiannya supaya hubungannya terpulihkan antara yang merampas dan yang dirampas gitu. Jadi kayak ada pemulihan hubungan. Betul. Nah, menurut Kak Yola, apakah tidak cukup sebenarnya kalau misalnya Zakheus setelah terima Yesus di rumahnya, setelah terima Yesus masuk dalam rumahnya, oh ya sudah hahi gitu, senang tenang dan ya sudah, aset dan kekayaannya tuh sebenarnya tidak usah dikemanakan. Tapi kenapa sampai si Zakheus harus rasa kayaknya saya harus bikin ini nih gitu. Menurut Kak Yola kenapa Kak Yola? Saya pikir Zakheus itu orang yang pintar dengan tradisi ya kayak gitu. Makanya dia mengerti gitu. Ya. Waktu dia sudah curi itu ya berarti dia harus kembalikan 4 kali. Berarti dia mengerti Taurat toh Kak? Betul. Dia orang Yahudi juga. Iya, karena dia orang Yahudi jadi dia mengerti itu gitu. Jadi dia harus kembalikan itu dan saya senang karena dia menyadari hal itu. Nggak seperti mungkin orang-orang yang kayak sudah tahu buat salah memang mengakui tetapi tidak mengembalikan apa yang dia sudah rampas gitu. Betul, kan. Betul. Tapi dia menahan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Zakheus pribadi yang berbeda gitu. Betul. Dia mau mengembalikan sesuai dengan hukum Taurat yang mereka sudah pelajari gitu. Dan kalau kembali ke kakak punya pertanyaan, kenapa sih Zakheus harus kembalikan lagi? Karena dia kan sudah mengalami mujizat itu toh kakak. Dia sudah mengalami mujizat itu dengan Tuhan. Jadi ya kalau terima Yesus sudah ada di dalam rumahnya, terima kedatangannya, berarti dia tidak pikir dia punya diri lagi, tetapi dia pikir yang lain juga begitu. Jadi betul-betul Zakheus tuh berubah 180 derajat ya. Yang dulunya dia buta, sekarang dia sudah terang nih gitu. Yang dulunya dia suka rampas-rampas. Iya. Yang dulunya sekarang dia memberi. Betul. Dulunya roh cinta uang, sekarang punya roh yang mau memberi kepada orang-orang gitu. Betul. Kita memang lihat berarti tidak cukup kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kita punya hati. Tapi juga hasilkan buah pertobatan. Tindakan gitu. Dari buah pertobatan itu. Maksudnya gini, orang itu dikenal dari buahnya. Benar. Jadi kalau misalnya kita hanya bilang ya saya percaya Tuhan Yesus gitu, tapi hidup masih sembarangan. Bukan berarti teman-teman dan Kak Yola dan teman-teman, bukan berarti kita punya kebaikan itu akan menambah kita punya poin di hadapan Tuhan gitu. Bukan seperti itu cara kerjanya. Tapi kita punya kebaikan itu adalah buah atau hasil dari waktu kita sudah terima Yesus di dalam kita punya hati. Kita tidak akan bisa tahan diri untuk melakukan kebaikan itu gitu. Jadi kayak ada keinginan untuk melakukan kebaikan dan itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat gitu oleh kita sendiri atau oleh orang lain. Itu memang lebih dari sekedar keinginan, tapi itu juga ada kesadaran. Oh, kalau Tuhan Yesus yang sangat baik dan sempurna itu bisa ampuni saya yang sangat berdosa ini. Betul. Berarti
apa yang saya bisa lakukan gitu. Dan bukan, jadi dia punya fase itu bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan. Tidak. Tapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan gitu. Makanya. Jadi karena si Zakeus ini sudah terima. Kalau kita lihat di cerita ini ya teman-teman, Zakeus memberikan dia punya harta itu setelah Yesus masuk dalam dia punya rumah. Jadi bukan sebelum Yesus masuk terus Zakeus kasih dia punya bagi-bagi dia punya kekayaan. Yesus lihat dari jauh, wih orang ini baik, terus Yesus masuk. Tidak seperti itu jalan ceritanya. Masih dalam statusnya sebagai kepala pemungut cukai, dia terima dulu Yesus masuk. Betul. Baru ada perubahan di situ. Betul. Artinya waktu terima Yesus itu ada perubahan ya. Ya, jadi jangan bikin alasan kayak aduh, saya nanti terima Tuhan Yesusnya nanti kalau saya hidup sudah benar baru saya terima Tuhan Yesus. Ya salah. Justru Tuhan Yesus itu yang akan perbaiki kau hidup. Iya, jadi harus terima dia. Kau baru bisa benar ketika Yesus masuk dalam kau punya hidup. Kau tidak bisa benar sebelum Yesus masuk dalam kau punya hidup. Tidak akan bisa. Jadi itu yang kita bisa lihat dari Zakeus punya cerita di sini, bahwa dia punya arah hidup tuh berubah dan dia menghasilkan buah pertobatan setelah dia terima Yesus masuk dalam dia punya rumah gitu. Dan itu juga sangat kita bisa jalankan dalam kita punya hidup sehari-hari, bahwa kita tidak akan bisa jadi benar sebelum memang kita terima Tuhan Yesus dalam kita punya hati. Kayola. Ya. Kayo, kalau kita lihat dari ceritanya si Zakeus ini sama Tuhan Yesus ya, ada seperti kata-kata positif atau kata-kata afirmasi yang diberikan dari Tuhan Yesus kepada Zakeus. Dalam Kayola punya hidup, pernahkah tidak ada orang yang kasih kata-kata positif atau afirmasi kepada Kak Kayola gitu? Mungkin mereka lihat sesuatu yang positif dari Kak Kayola. Mungkin Kayola punya mama kah atau keluarga kah? Kira-kira ada siapa dalam Kayola punya hidup yang memberikan perkataan positif atau afirmasi gitu? Nanti teman-teman juga boleh ya taruh di kolom komentar di YouTube ya, untuk kasih tahu kira-kira sudah pernah adakah tidak orang yang kasih kata-kata positif. Kalau Yola gimana? Kalau Kak Yola? Banyak sih Kak. Banyak ya? Banyak. Orang tua sudah pasti ada afirmasi dari orang tua ke anak. Atau dari koko Cece dong, kakak dong, ada afirmasi gitu. Kadang dirimu anak bungsu ya? Iya, anak bungsu. Jadi kayak dari, yang gak selalu sih, tapi ada. Dan juga dari mentor ya, orang tua rohani, kakak-kakak rohani, adik-adik dong semua. Banyak sih Kak gitu. Isinya tuh kira-kira tentang apa? Apa yang saya kalau ngomongin nanti kesana negatif sekali. Apa sih yang positif dari Yola? Apa sih yang positif dari seorang Yolanti Wirano tuh apa sih gitu? Apa yang mereka bilang tuh kayak isinya tuh apa gitu kayak? Mungkin garis besarnya aja gitu. Kebanyakan sih ya pasti ya karena saya dalam dunia pelayanan sudah pasti, dunia pendidikan juga ya. Iya, dunia pendidikan juga. Jadi rata-rata kebanyakan anak-anak muda juga bilang kayak, Kak makasih ya sudah jadi mentor untuk saya, kayak gitu. Terima kasih ya sudah sabar sekali ngajar saya, atau terima kasih ya untuk teladan-teladan imannya, kayak gitu kan. Atau sudah jadi pelakunya, sudah buatin. Jadi kayak apa yang kau ngomong itu juga yang kau buat, begitu. Konsistensi. Integritas. Betul, kayak saya punya dosen pernah bilang, katakan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau katakan. Jadi betul-betul sejalan begitu. Kan kebanyakan orang-orang tuh kan bicara lain, lakukan lain gitu. Seperti saya tadi ya. Jadi seperti itu. Saya masih belajar guys. Dan kalau dari keluarga sih lebih ke kayak kayak iya nona manis, semangat ya pelayanan. Nona manis. Ada nona manis di sini, ada. Ya seperti itu saja sih. Dari teman-teman juga, dari Komsel gitu, kayak makasih ya buat pelayanannya gitu. Jadi itu memang kata yang simpel ya, kalimat yang simpel tetapi punya kuasa. Memang dalam perkataan tuh ada kuasa toh. Dan sebenarnya dari kalau nggak dapet dari orang-orang pun, saya juga dengan saya punya diri sendiri saya kasih afirmasi toh Kak. Setiap pagi ya, mungkin ini agak lebay tapi memang setiap pagi lihat kaca, aduh cantik banget saya tes.
Well, daripada menunggu afirmasi dari orang lain ya kan, kita nunggu saja. Kita langsung saja afirmasi dengan diri sendiri kayak gitu. Nah ini di depan saya ini ada kaca guys. Ini gak bisa ya, ada satu kamera yang liatin ada kaca iya, di jadi sini. kayak dia makin, saking kamu tapi, tuh ini ya berarti Kakak Yola ini agak borderline narsistik. Iya enggak juga Kak, maksudnya asal jangan kan NPD ya, jangan sampai NPD ya. Tidak, saya tidak memusatkan sorot ke saya sendiri, tidak. Justru kalau sudah di depan umum kayak jangan kesaka kayak gitu kan. Tapi kalau untuk diri sendiri, karena kan kalau bangun pagi tuh ya kan Kak, setelah sate apa itu sate Kak? Sate makan ya enggak, saat teduh dengan Tuhan gitu. Dapat afirmasi banyak tuh dari Tuhan kayak gitu kan. Setelah itu baru meyakinkan diri lagi, ya iyalah betul sekali Tuhan bilang kok begini kayak gini gitu. Jadi mengkonfirmasi dengan diri sendiri lagi. Dan memang setiap pagi saya selalu bilang, kenapa saya cantik sekali ya kayak gitu. Jadi saya untuk apa ya, istilah insecure dengan #jerilelah. Insecure dengan kayak kata-kata orang itu, betul sih. Saya hampir tidak pernah menerima, atau walaupun ada kata negatif, saya hampir tidak terima. Saya tidak termasuk di sapu otak karena itu sudah menguasai saya punya otak dan itu baik untuk saya kayak gitu. So Kakak Yola ini betul-betul kebal terhadap negativity ya, terhadap semua yang negatif. Tapi memang juga belajar untuk hampir tidak pernah berpikir negatif ke orang lain juga sih. Oke. Nice. Kak Jerry bagaimana? Saya nggak pernah. Itu terus langsung kayak nangis kan. Kalau saya sih puji Tuhan saya juga terima hal-hal positif, baik dari teman-teman, dari keluarga, ada teman pelayanan juga. Misalnya kalau selesai pelayanan terus banyak yang bilang makasih pelayanannya, saya diberkati begitu. Terus sempat berapa kali tulis lagu. Ini juga kata-kata dari lirik lagu dari yang saya lagunya tulis, Kak Jerry gitu. Coba Kak, dan jiwaku tak lagi ragu ya, jadi ada beberapa orang yang kayak saya diberkati sekali dengan lagu yang Kakak Jerry tulis gitu. Jadi ada banyak lah hal positif dan jadi kayak afirmasi gitu tuh yang melihat hal positif. Kenapa? Karena saya juga menemukan kelemahan ini Kak Yol dalam saya punya diri sendiri, bahwa saya susah sekali ketemu tentang hal positif yang ada dalam diri saya. Jadi kayak susah untuk lihat hal yang baik dalam saya punya diri sendiri begitu. Padahal jadi baik banget loh. Isu dong. Nah, jadi kayak lebih ke apa? Saya bukan butuh dan menunggu orang lain kasih afirmasi gitu. Cuma ketika saya jalan dan saya bekerja atau saya pelayanan, along the way gitu, di sepanjang jalan nanti ada orang yang memang kasih afirmasi. Dan bahkan beberapa malam yang lalu saya sedang dalam keadaan yang memang bergumul, ada pergumulan, ada satu pergumulan, kemudian ada satu adik rohani di Komsel yang kami memang partner doa juga. Hai Abdiel. Jadi dia telepon dan kita ngobrol banyak. Terus dia langsung memberikan ini Kak Yola, dia kasih kata-kata positif ini yang dia bilang, Kak, saya lihat Kak Jer nih setia sama perkara kecil. Kemudian dia masuk ke Lukas 16, dia bahas tentang Lukas 16 dan saya sangat diteguhkan sekali. Dia bilang, saya lihat kakak nih tetap setia lakukan pekerjaan kecil nih, Tuhan pasti akan berkati kakak dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa begitu. Dan itu kayak yang meneguhkan saya juga karena seperti apa ya, maksudnya sebelum dia telepon itu, sebelum kita chat itu, saya memang lagi bergumul gitu. Ada satu pergumulan lah, nanti teman-teman besok kalau sudah lepas dari situ nanti saya coba share. Jadi saya sedang bergumul dan tidak cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi punya kebiasaan tuh. Jadi bergumul dan tidak cerita ke siapa-siapa, tiba-tiba dia chat, terus kemudian kita teleponan dan kemudian dia sharing tentang Lukas 16, setia di perkara kecil dipercayakan perkara besar. Jadi saya di situ bersyukur sih, maksudnya ada orang-orang yang memang kasih, bukannya saya hanya menerima komentar positif, bukan, tapi kayak orang bisa cukup berani dan cukup jujur untuk kasih tahu, mereka bisa lihat hal positif apa yang mereka lihat di saya punya hidup gitu. Bukan berarti memang hanya itu satu-satunya alasan untuk saya bikin hal yang baik, bukan. Tapi itu kasih semangat saya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ya saya punya orang tua juga, saya punya bapak 2 hari sebelum bapak meninggal, bapak memang bicara itu juga, Jer, bapak lihat kok nih sebagai seorang pemimpin, ada banyak hal besar di depan kok gitu. Jadi kayak
ucapan-ucapan Bapak punya ucapan-ucapan terakhir lah gitu sebelum 2 malam sebelum pacar meninggal. Pelatih bola, saya tidak punya pelatih bola. Saya juga tidak ada. Tapi mungkin kayak teman-teman kerja begitu ya, ada beberapa lah kata-kata positif yang saya terima dan itu menguatkan saya dan memampukan saya untuk terus berbuat kebaikan juga lah. Betul. Dan saya yakin sekali setiap afirmasi yang orang kasih ke kita itu di mana Tuhan juga pakai mereka. Betul. Untuk kasih afirmasi ke kita, karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita rasakan dan nanti apa yang kita akan rasakan. Betul. Jadi kayak afirmasi itu udah datang duluan sebelum kita mengalami sesuatu yang mungkin buat kita down. Betul. Gitu. Kayola dan teman-teman pernah dengar kah tidak Kayol? Ada konsep yang namanya jendela jauh hari. Pernah dengar? Tapi itu udah tapi geleng. Gitu. Jadi di jendela jauh hari itu dia kayak ada 4 kotak begitu. Jadi kayak ini kita dan ini orang lain. Di kotak pertama itu apa yang kita dan orang lain tahu. Terus di kotak yang sini tuh apa yang kita tidak tahu tentang kita ya. Kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Terus di kotak yang ini kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Terus di kotak yang sini itu kita dan orang lain tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi mungkin di kotak yang atau di kuadran yang sebelah sini itu adalah apa yang mereka lihat dari kita yang kita tidak sadari, yang kita tidak tahu. Jadi memang butuh sekali kita berkomunitas supaya di dalam komunitas itu kita bisa saling baku kasih tahu kok punya kelemahan di sini. Tapi mungkin bukan hanya kita punya kelemahan, kok punya kelebihan di sini loh gitu. Bahkan kok bisa explore dan gali lagi lebih dalam dari apa yang kok sebenarnya hal yang sangat positif dari kok supaya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih produktif lagi dan bisa lebih menghasilkan hal-hal yang baik lebih banyak lagi. Iya, dan itu yang Yesus lihat ke Sakeus. Ada hal positif. Betul, ada hal positif bahwa dia memang keturunan Abraham juga gitu dan dia memang dan akhirnya kita bisa lihat di pas di ayat ke-9 8 7 8 9 itu bahwa dia mau berikan apa yang kekayaan yang selama ini dia kumpul. Memang secara tidak jujur ya, tapi itu dia kembalikan lagi dan bahkan dari apa yang kepunyaan dia pribadi itu dia bagi setengah gitu. Dia bagi 2 gitu. Dan Kayol, kalau saya mau tanya sekarang nih sama Kayol, kita lihat apa yang Zakeus lakukan itu mungkin kesadaran pribadinya dia ya. Tapi dalam Kak Kayola punya perjalanan pribadi ikut Tuhan, kira-kira hal apa yang hari-hari ini Tuhan lagi minta dari Kayola? Deep banget lagi. Ngomong apa ya? Belum prepare ya? Ya, saya dari tahun kemarin saya bilang ke Tuhan, Tuhan tahun ini akan jadi tahun pemulihan untuk anak-anak muda. Dan itu Tuhan taruh ke saya kayak gitu. Jadi memang yang saya rasa di tahun ini adalah Tuhan mau betul-betul lebih dalam lagi dengan saya. Dan saya juga pengen banget, pengen sekali lebih dalam dengan dia Kak. Itu yang saya rasa. Jadi berproses dengan dia di tahun ini karena ada pemulihan yang terjadi untuk anak-anak muda di luar sana, termasuk kau yang mungkin nonton ini. Ini bukan hanya sekedar bicara saya, tetapi ini yang saya rasa Tuhan taruh dalam saya punya hati. Punya hubungan yang lebih deep lagi dengan dia Kak. Kakak ada kah? Jadi kalau yang Tuhan lagi minta dari saya sekarang adalah pengertian. Jadi saya dapat tema dari Tuhan tentang saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan tahun ini adalah tentang pengenalan. Tapi berapa hari yang lalu Tuhan ngomong secara pribadi sih, Jer, mulai dari hari ini semua di depan adalah kemuliaan. Jadi saya tidak ngerti tuh, oke kemuliaan ini apa gitu kan. Kemuliaan itu saya punya penalaran awal, saya kira pemikirannya itu adalah kemuliaan itu adalah akan dapat uang yang sangat banyak atau posisi yang sangat ini gimana itu kemuliaan mungkin yang kita punya penalaran ya gitu. Maksudnya kita punya gimana kita menafsirkan kata-katanya Tuhan. Tapi kemudian saya merenungkan lagi, Tuhan kalau di depan sana saya rasa sedih, terus Tuhan cuma bilang itu kemuliaan. Kalau saya di depan nanti saya ada rasa kecewa, itu kemuliaan. Kalau di depan nanti saya dikhianati atau saya akan alami hal-hal yang tidak menyenangkan buat saya, itu kemuliaan. Jadi seperti Tuhan sedang mau saya punya perubahan mindset bahwa penundaan, kekecewaan, perubahan mendadak, interupsi, itu tuh semua kemuliaan dan itu semua ada dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Dan kadang-kadang kita tidak bisa lihat gitu. Maksudnya kita bukan kadang-kadang sih, sering kalinya kita tidak bisa lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kita punya hidup. Kita menyamakan
kebaikan Tuhan dengan kenyamanan kita. Itu yang salah kalau menurut saya, dan sepertinya benar sih. Kadang-kadang kita merendahkan kebaikan Tuhan setara dengan kita punya kenyamanan. Pokoknya sebatas kita nyaman itu berarti Tuhan baik. Kalau nggak nyaman berarti Tuhan nggak baik. Iya. Kalau kita punya kenyamanan terusik, nanti kita tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Jadi kita punya kenyamanan itu sesuatu yang sebenarnya seringkali menghambat kita punya pertumbuhan justru. Jadi kesedihan atau kekecewaan yang ada di depan itu adalah bagian dari kemuliaan yang mengerjakan kemuliaan. Paulus bilang penderitaan yang kita alami sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di depan. Dan ini perjalanan, tahun ini kita punya tema adalah transformasi, itu adalah perjalanan. Jadi dalam kita punya perjalanan ini sudah masuk di akhir bulan Mei. Kita sudah kurang lebih 5 bulan di tahun 2025 ini. Tapi ke depan ini akan ada banyak hal yang akan kita alami di depan. Tidak tahu itu apa, tapi apapun itu yang terjadi itu bagian dari kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kita punya hidup. Dan juga kita mau dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi, bukan hanya dari kata orang, bukan bahkan kata pondok podcast, bukan, tapi kenali secara pribadi, kenali Tuhan secara pribadi, dan ketemu dia, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sebentar Kak, aku bisa tambah gak sedikit? Boleh banget dong. Sedikit aja. Boleh gitu. banget dong. Kan kali ini kita berbicara Sakeus gitu kan. Dari awal dia sudah jadi pribadi yang cukup sangat berdosa ya di mata manusia. Dia mengawali dengan dosa, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengakhiri dengan Tuhan. Berarti itu poin penting. Yang penting itu bukan awal, tapi akhiri. Gimana kau mengakhiri dengan Tuhan.